Entah ini namanya cinta lagi atau bukan. Tapi Daryl merasakan jantungnya deg-degan saat berdekatan dengan Ayu. Seandainya tadi Ayu tidak menceritakan bagaimana status dirinya yang sebenarnya, mungkin Daryl sudah pasti langsung belajar membuka hatinya pada Ayu. Daryl seperti bimbang di dalam hatinya. Ingin maju tapi malah ada yang menghalangi. Sepertinya urusan begini, Daryl harus berkonsultasi dengan maminya terlebih dahulu, sebelum salah arah lagi. Tapi kalau diingat lagi, Daryl pun juga bukan orang baik yang kehidupannya tanpa dosa. Apa sesulit itu hatinya menerima status janda Ayu? Kamu kenapa dari tadi bengong terus? Tanya Ayu tiba-tiba saat mereka hendak pulang, dan hari sudah semakin gelap. Daryl menggelengkan kepalanya. Nggak kenapa-napa kok. Ayu berhenti tepat di sebelah mobil Daryl. Ia lantas menyandarkan punggungnya di mobil tersebut. Apa karena ceritaku barusan tentang status jandaku? Daryl tertegun, tak bisa menjawabnya. Ayu lantas meraih tangan Daryl. Aku tidak mau memulai sebuah hubungan dengan kebohongan. Jadi sebelum kita terlalu dekat lagi, ada baiknya aku menceritakan bagaimana masa laluku, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari nanti. Seandainya kamu mau menghindariku setelah hari ini, aku tidak masalah. Aku senang bisa mengenal kamu. Menjadi temanmu juga sudah sangat menyenangkan. Mendengar perkataan Ayu barusan, Daryl dengan spontan memeluk tubuh Ayu. Aku banyak belajar dari kamu, tentang kehidupan. Kamu perempuan paling lembut yang pernah aku kenal. Bahkan cuma melihat wajahmu aja aku langsung jadi tenang. Maaf kalau aku punya keraguan setelah mendengar kejujuran dari kamu. Malah aku pun tidak berani jujur padamu siapa aku di masa laluku. Aku bahkan lebih bobrok dari apa yang kamu pikirkan. Jangan menilai aku dari luar, karena masa laluku tidak sesempurna wajahku, bisik Daryl di dekat telinga Ayu. Ayu langsung terkekeh saat mendengar kalimat terakhir dari Daryl itu. Padahal suasana awalnya sudah sangat serius dan romantis, tapi dikacaukan oleh kata-kata narsis dari Daryl. Kenapa kamu malah ketawa sih? Tanya Daryl bingung. Karena kamu punya tingkat pede yang super tinggi. Aku serius, kamu gak lihat wajahku mulus dan kenyal. Tidak ada jerawat apalagi komedo. Bersih dan sempurna. Jelas karena mami memaksaku untuk perawatan wajah supaya tetap glowing biarpun laki-laki. Tapi kelakuanku itu gak sesempurna wajahku ini. Aku banyak kesalahan dan dosa. Daryl lantas meletakkan satu tangannya di pipi Ayu. Ia menatap wajah perempuan itu dengan sangat intens. Kalau mamiku menyetujui hubunganku dengan kamu, apa kamu mau berpacaran denganku? Ayu tertegun sejenak. Netranya saling beradu dengan Daryl. Apa kamu yakin mau dekat denganku? Ayu balik bertanya. Ia pun tak mau terikat dalam hubungan yang sia-sia. Sebelumnya apa aku boleh tahu rasa bibir janda? Ucap Daryl tanpa segan. Belum sempat Ayu menjawabnya, tapi Daryl sudah keburu melumat bibir Ayu. Tak membiarkan Ayu untuk protes. Ia makin dalam lagi menciumnya. Hingga akhirnya Ayu pun ikut terhanyut dalam kehangatan bibir Daryl. Anggap aja ciuman perkenalan. Setelah kedekatan mereka yang cukup intens terjadi, Daryl akhirnya mengantar Ayu untuk pulang. Di tengah perjalanan, Daryl tak henti-hentinya tersenyum. Ngapain senyum-senyum sih? Ayu keheranan sendiri mengapa Daryl tersenyum tak jelas sedari tadi. Baru kali ini aku tahu, ternyata rasa bibir janda manis juga. Apa aku boleh minta lagi? Daryl menggoda Ayu. Ayu langsung manyun saat mendengarnya. Ngeledek terus deh. Aku nggak ngeledek Ayu, aku itu memuji. Jelas Daryl. Ayu terdiam sejenak, tampak berpikir. Ia lantas menoleh ke arah Daryl yang sedang fokus menyetir. Kalau seandainya kamu bertemu dengan perempuan single yang lebih baik dari aku, nggak apa-apa kok. Kamu pantas untuk mendapatkan perempuan yang berstatus masih single, bukan janda seperti aku. Daryl langsung menoleh sejenak ke arah Ayu, lalu kembali fokus ke jalan raya. Ia tak bisa menjawab apa-apa. Daryl pun merasa kalau ciumannya tadi bersama Ayu hanya sebatas terbawa suasana. Ia tak paham dengan dirinya sendiri. Juga tak mau menebak masa depan. Kalau hari ini menolak, takutnya besok malah Daryl tergila-gila dengan Ayu. Sungguh perempuan dengan jiwa tenang seperti Ayu ini susah dicari lagi.
Nanti sebelum belokan rumahku ada apotik. Tolong berhenti sebentar ya, pinta Ayu tiba-tiba pada Daryl. Apotik, memangnya mau beli obat apa? Siapa yang sakit? Tanya Daryl penasaran. Bukan membeli obat sakit, cuma titipan untuk membeli vitamin. Barusan ibuku kirim pesan dan minta supaya mampir sebentar di apotik. Vitamin punya ibu habis, jelas Ayu. Oh, begitu. Oke, nanti tinggal beritahu aku sebelah mana apotiknya. Ayu mengangguk dan langsung mengarahkan jalan menuju ke apotik terdekat sebelum rumah Ayu pada Daryl. Sampai di apotik, Ayu turun duluan. Gak perlu aku temenin, tanya Daryl yang masih di dalam mobil. Ayu tersenyum ke arah Daryl. Lagi-lagi Daryl tidak kuat kalau melihat senyuman manis janda muda satu ini. Daryl jadi ikut tersenyum ke arah Ayu secara otomatis. Gak perlu, cuma beli vitamin aja kok. Tapi kalau kamu juga mau beli sesuatu di dalam, boleh aja ikut, kata Ayu. Iya, aku mau beli sesuatu. Rasanya setelah 3 tahun gak punya barang itu, sekarang aku harus simpan beberapa untuk jaga-jaga. Apa? Obat juga? Tanya Ayu. Daryl menggelengkan kepalanya. Bukan obat, tapi kondom, jawab Daryl dengan belak-belakan yang sebenarnya hanya sebatas candaan. Awalnya Daryl berpikir kalau Ayu akan marah dengan candaannya ini. Tapi ternyata lagi-lagi Ayu malah memberi senyuman manis tinggi gula miliknya pada Daryl. Lama-lama bukan hanya nafsu, tapi Daryl benar-benar diabetes dibuatnya. Ini juga jadi membuat Daryl ingin segera masuk ke dalam apotik dan membeli alat pengaman bercinta itu. Daryl pun memutuskan untuk ikut turun, minta persetujuan dari Ayu dulu. Apa boleh aku beli begituan? Tanya Daryl pada Ayu sambil berjalan masuk ke dalam apotik. Kenapa tanya aku? Apa hubungannya dengan aku? Itu kan kamu yang mau beli dan simpan, jadi tanyakan pada dirimu sendiri, kata Ayu yang malah membalikkannya pada Daryl. Daryl jadi merasa ambigu dengan pernyataan Ayu barusan. Lagi pula mungkin saja Daryl terlalu terburu-buru, padahal ia sudah berjanji tak akan menyakiti perempuan lagi. Tapi gara-gara kehilangan jejak Farah, Daryl jadi galau dan Ayu menurutnya memang cocok sebagai obat dari rasa galaunya itu. Daryl masih berpikir keras dan menimbang-nimbang, akan membeli alat pengaman itu atau tidak, sementara Ayu sedang memesan vitamin yang diminta oleh ibunya. Pandangan Daryl tiba-tiba teralihkan pada sosok perempuan yang baru saja masuk ke dalam apotik. Rambutnya pendek dan memakai topi, tubuhnya ditutupi oleh jaket tebal. Perempuan itu mengantri di dekat Ayu. Mau cari apa, Mbak? Tanya salah satu apoteker pada perempuan itu. Saya mau cari test pack, jawab perempuan itu. Daryl yang berdiri tak jauh dari sana mendengar suara perempuan itu. Bagi Daryl suara itu sangat tidak asing. Mau test pack yang bagaimana, Mbak? Ada yang murah dan ada juga yang lebih mahal, jelas si apoteker. Yang mana aja boleh, saya minta beberapa jenis, dan minta yang akurat, Mbak, kata si perempuan itu. Ayu kemudian menghampiri Daryl karena vitamin yang ia cari sudah ia dapatkan. Ayo kita pulang, aku sudah selesai. Ngomong-ngomong kamu nggak jadi beli? Enggak, mungkin lain kali aja. Daryl langsung memotongnya. Sementara netranya terfokus pada perempuan yang masih menunggu test pack yang ia pesan. Kalau begitu ayo kita pulang, Ayu berjalan duluan. Sementara Daryl mengekor di belakang dengan berjalan perlahan. Kamu lihat apa? Ayu mengikuti arah pandangan Daryl saat sadar kalau Daryl terus menatap ke belakang. Daryl tak menjawab. Netranya membulat sempurna saat melihat sosok perempuan yang kini sedang berjalan ke arah keluar setelah selesai membayar barang yang ia cari tadi. Farah,